Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Muhtadin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Halimatus Sa'diyah, dengan NIM 2005046007, dan rekan-rekan saya yang lain ada di Rasal Sabila dengan NIM 2005046004, dan Nur Insan Ramadhani dengan NIM 2005046024. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi terkait keterampilan membuka pelajaran. Adapun submateri yang akan kami jelaskan, yang pertama adalah pengertian keterampilan membuka pelajaran, yang kedua adalah tujuan dari keterampilan membuka pelajaran, yang ketiga, prinsip-prinsip keterampilan membuka pelajaran, dan yang keempat adalah komponen-komponen dalam keterampilan membuka pelajaran. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian keterampilan membuka pelajaran. Nah, komponen pertama dalam mengajar itu adalah keterampilan membuka pelajaran. Jadi dalam keterampilan membuka pelajaran, guru harus memberikan pengantar atau pengarahan terhadap materi yang akan diajarkan kepada peserta didik, agar mereka itu bisa siap secara mental untuk mengikutinya. Nah, jadi apa itu keterampilan membuka pelajaran? Jadi, keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan guru pada awal pelajaran untuk mempersiapkan mental dan juga menimbulkan perhatian peserta didik agar terarah pada hal-hal yang akan dipelajari. Inti dari kegiatan keterampilan membuka pelajaran itu terkait dengan usaha guru dalam menarik perhatian peserta didik, memotivasi, memberi acuan tentang tujuan, pokok persoalan yang akan dibahas, rencana kerja serta pembagian waktu, kemudian juga mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru dan menanggapi situasi baru. Selanjutnya adalah tentang tujuan dari keterampilan membuka pelajaran. Nah, tujuan keterampilan membuka pelajaran ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum membuka pelajaran itu adalah agar proses dan hasil belajar itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, efektivitas proses ini bisa dapat dikenali dari ketepatan langkah-langkah belajar peserta didik, sehingga bisa didapatkan efisiensi belajar yang maksimal. Nah, adapun tujuan khusus dari membuka pelajaran ini, yang pertama adalah timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas pembelajaran yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga, siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari mata pelajaran. Kemudian yang keempat, siswa itu mengetahui hubungan antara pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau bahkan belum dikenalnya. Yang kelima, siswa dapat menghubungkan fakta-fakta keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercantum dalam suatu peristiwa. Dan yang keenam, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu. Sedangkan guru juga dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajar. Nah, itu tadi tujuan-tujuan dari keterampilan membuka pelajaran. Adapun untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Insan Ramadhani. Oke, baik. Selanjutnya adalah materi prinsip-prinsip keterampilan membuka pelajaran. Prinsip-prinsip keterampilan membuka pelajaran ini terdiri ada 4, yaitu yang pertama prinsip bermakna. Prinsip bermakna. Penerapan prinsip bermakna ini adalah mempunyai nilai tercapainya tujuan penggunaan keterampilan membuka pelajaran. Artinya, cara guru dalam memilih dan menerapkan komponen keterampilan membuka pelajaran mempunyai nilai yang sangat tepat bagi peserta didik dalam mengondisikan kesiapan dan ketertarikan peserta didik untuk mengikuti pelajaran. Dalam usaha menarik perhatian ini atau memotivasi siswa, guru itu hendaknya memilih cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Cara atau usaha yang sifatnya dicari-cari atau dibuat-buat hendaknya dihindarkan. Cerita singkat atau lawakan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran mungkin sementara bisa memikat siswa, tapi akan gagal dalam mewujudkan kelangsungan penguasaan pelajaran. Selanjutnya yaitu prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan ini yaitu gagasan pembukaan dengan pokok bahasan tidak terjadi garis pemisah.
di mana penggunaan membuka pelajaran bersifat berkesinambungan yang artinya antara gagasan pembukaan dengan pokok bahasan tidak terjadi garis pemisah. Oleh karena itu, gagasan pembukaan dengan pokok bahasan dari segi materi harus ada relevansinya. Aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum kembali pokok-pokok penting pelajaran hendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Nah, dalam mewujudkan prinsip berkesinambungan ini, guru perlu suatu usaha yang perlu diusahakan suatu susunan yang tepat berhubungan dengan minat siswa, ada kaitannya yang jelas antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, atau ada kaitannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa tersebut. Terus selanjutnya yaitu prinsip fleksibel. Fleksibel dalam kaitan ini berarti penggunaan yang tidak baku atau yang tidak kaku. Dalam arti tidak terputus-putus atau lancar. Nah, kelancaran dalam susunan gagasan, ide atau cerita dapat memudahkan peserta didik dalam mengonsepsi keutuhan konsep pembuka dan dapat pula dengan mudah mengantisipasi pokok bahasan yang akan dipelajarinya. Nah, faktor penting yang dapat menjamin kelancaran dalam mengungkapkan gagasan pembuka adalah penguasaan dalam pembuka. Karena pengetahuan yang luas yang dimiliki oleh guru dapat membantu penguasaan penggunaan keterampilan pembuka pelajaran. Dalam konteks fleksibilitas itu membuka pelajaran tidak selalu harus dengan mengungkapkan gagasan, namun bisa dengan bertanya, bawa benda model, menunjukkan peserta didik untuk menjadi model, memberikan teka-teki dan sejenisnya yang relevan dengan pokok bahasa. Terus yang terakhir yaitu prinsip antusiasme. Antusiasme menandai kadar motivasi yang tinggi dari guru dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pada peserta didik pula. Antusiasme ini atau kehangatan dapat ditunjukkan misalnya bertanya kabar peserta didik, menanyakan mengapa teman mereka tidak bisa masuk, atau bercerita sedikit yang dapat menyentuh perasaan siswa atau peserta didik. Atau kegiatan lain yang menunjukkan rasa simpati dan empati dalam rangka menciptakan antusiasme dan kehangatan seperti itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip teknis dalam penggunaan keterampilan pelajaran. Ada beberapa prinsip-prinsip teknis dalam penggunaan keterampilan membuka pelajaran. Sebelumnya kita udah masuk di prinsip-prinsip keterampilan membuka pelajaran, selanjutnya kita masuk di prinsip-prinsip teknisnya dalam penggunaan keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama yaitu singkat, padat, dan jelas. Kita tahu bahwa teknik penggunaan keterampilan membuka pelajaran ini tidak harus panjang lebar dan kalau bisa itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa atau peserta didik. Nah, di sini adalah singkat, padat, dan jelas. Yang kedua yaitu keterampilan tidak diulang-ulang atau berbelit-belit. Maksudnya di sini guru dalam penyampaian pembukaan pelajaran itu tidak terbelit-belit, tidak diulang-ulang kalimat-kalimatnya. Misalkan guru menyampaikan motivasinya ya itu jangan diulang lagi sampai bisa peserta didik itu bosan. Selanjutnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Nah ini sangkut pautnya dengan singkat, padat, dan jelas yang tadi. Dimana jika bahasa itu bahasanya cukup tinggi, mungkin peserta didik juga sulit untuk memahami bahasa-bahasa tersebut. Jadi diusahakan untuk guru atau calon pendidik menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik. Nah, terus disertai contoh atau ilustrasi seperlunya. Jadi untuk memudahkan peserta didik memahami apa yang dimaksud dari contoh-contoh dari kalimat-kalimat yang disebutkan oleh guru, itu mungkin bisa diberikan contoh ilustrasinya seperti itu agar siswa itu lebih paham. Nah, terus yang terakhir itu memikat perhatian siswa. Tadi banyak beberapa contoh caranya memikat perhatian siswa itu seperti apa. Nah, mungkin dari saya itu saja. Selanjutnya saya persilakan kepada
Dirasa Sabila. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran. Aktivitas awal yang dilakukan dan kalimat-kalimat awal yang diucapkan guru merupakan penentu keberhasilan jalannya suatu proses pembelajaran. Seluruh rencana dan persiapan sebelum mengajar dapat menjadi tidak berguna jika guru tidak berhasil memfokuskan perhatian dan minat siswa pada pelajaran. Dalam tahap ini, yang perlu dilakukan guru terlebih dahulu adalah menciptakan suasana agar siswa secara fisik, psikis, dan emosional terpusat pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Adapun komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran, yang pertama ada memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Beberapa cara yang dapat memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa saat guru membuka pelajaran, yang pertama ada mengaitkan materi dengan berita-berita terkini. Siswa-siswa kelas tinggi biasanya membaca surat kabar, majalah, mendengar radio, menonton televisi, dan bahkan menggunakan media sosial. Mereka mempunyai perhatian pada banyak hal. Kemudian, untuk siswa-siswa kelas kecil, mereka biasanya menanggapi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sekolah atau permainan mereka. Kemudian, yang kedua, menyampaikan cerita. Sebuah cerita yang relevan dengan materi yang diceritakan dengan metode yang baik akan membangkitkan minat siswa terhadap pelajaran yang akan disampaikan. Kemudian, yang ketiga, menggunakan alat bantu atau media seperti gambar, lukisan, skema, benda, dan alat peraga yang relevan dengan materi pelajaran. Kemudian, yang keempat, memvariasikan gaya mengajar. Minat dan perhatian siswa dapat ditimbulkan dengan memvariasikan gaya mengajar guru. Yang kelima, menyinggung tentang tugas-tugas yang dilakukan siswa. Umumnya, manusia lebih tertarik dengan aktivitasnya sendiri. Oleh karena itu, usahakan untuk membahas pekerjaan rumah siswa di awal pelajaran. Komponen kedua yaitu menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, memberikan kehangatan dan menunjukkan sikap antusias. Guru hendaknya bersikap ramah, antusias, bersahabat, hangat, dan penuh keakraban. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu siswa dapat distimulus dengan memperlihatkan gambar, mendemonstrasikan sesuatu, menceritakan suatu kejadian yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga, mengemukakan ide yang bertentangan. Guru dapat mengemukakan ide-ide yang bertentangan dengan mengemukakan masalah atau kondisi-kondisi yang berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Komponen ketiga yaitu memberi acuan. Memberi acuan diartikan sebagai usaha mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh dalam mempelajari materi pelajaran. Adapun usaha yang dapat dilakukan guru, yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran, yang kedua, menyampaikan garis besar pelajaran, dan yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Komponen keempat yaitu mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari dengan topik baru. Setiap pelajaran yang diajarkan merupakan bagian dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Pelajaran itu harus dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain yang telah dikuasai oleh siswa agar menarik perhatian dan menajamkan pengertian mereka terhadap rangkaian pelajaran tersebut. Nah, pelajaran pada pertemuan sebelumnya harus diulang secara ringkas untuk dikaitkan dengan pelajaran yang baru. Hal-hal yang telah diketahui, pengalaman-pengalaman, minat, dan kebutuhan-kebutuhan siswa disebut dengan pengait. Metode untuk mengaitkan pelajaran yang sekarang dengan pelajaran sebelumnya harus divariasikan. Nah, contoh usaha guru untuk membuat kaitan itu yang pertama, meninjau kembali sampai seberapa jauh materi yang sudah dipelajari sebelumnya dapat dipahami oleh siswa. Yang kedua, membandingkan pengetahuan lama dengan materi yang akan disajikan. Sekian dari materi yang dapat kami jelaskan.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.